istighfar, tapi dosa Allah sedang diakui ini. Banyak pun ada dosa. Oh, wah. Lima-lima, oh Tuhan. Akhirnya sedang diakui boleh ini. Syarat harus dipenuhi. Hadis man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa puasa siang hari bulan Ramadan syaratnya imanan wa ihtisaban. Allah hapuskan dosa yang sudah berlalu. Harus syaratnya itu dilalui syaratnya iman wa ihtisaban, iman dan pengetahuan, iman dan ilmu. Karena kehidupan seorang mukmin baru diangkat derajatnya kalau lain iman dan ilmu. Iman benar, ilmu pintar. Kalau sudah benar dan pintar, elok. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma. Nah, kan baru diangkat derajat. Iman dan ilmu. Ibadah yang dilakukan begitu juga. Kalau cuma sekedar menghindarkan diri dari yang membatalkan puasa, nanti boleh tuh Bapak Ibu membatalkan puasa tipu sampeannya. Satu, makan minum kalau sengaja. Kalau tidak sengaja Pak Ustaz, batal dong. Walaupun 5 kali bertambuh minum 2 galon merokok terus batal. Iyo, asal jangan inus bahasa pokoknya inus ngaju loh, batal. Kata Rasul lanjutkan puasa, bukan lanjutkan makan, lanjutkan puasa. Tapi kalau sudah lagi, awak sedang makan, begitu nak bertamu, puasa, wak lanjutkan, nah itu batal. Yang kedua muntah dengan sengaja. Bapak Ibu nanti berangkat ke Pekanbaru sampai di Tandun, masuk angin, muntah, lanjutkan puasa. Tapi kalau dimuntah-muntahkan, batal. Ibu-ibu, mentang-mentang ibu-ibu muda, mentang-mentang suami sayang sama istri ayam bebek, bebek lagi. Kalau ibu nggak usah ikut-ikut ayam bebek itu berasal dari ayam dengan itik. Masa bebek lagi itik kan ngelomah dari ayam bebek. Nah, karena tahu dia ayam bebeknya itu pulang berojo, pergi dia ke sumur ke toilet, pura-pura muntah. Kalau itu kan tolong puasa batalkan kata suami. Belum dia lagi menyuruh lah batal puasa itu. Kenapa? Muntah dengan sengaja. Yang nomor 3 mohon beribu maaf tapi hukum tetap harus sampai. Yaitu bercampur suami istri di siang hari tapi bikin mengatakan tak ada kalimat kalau sengaja. Kalimat. Kalau lain usul buaya. Kalau makan dengan sengaja, muntah dengan sengaja ada. Bercampur suami istri di siang hari kalau sengaja tak ada. Cari. Itu mungkin itu sengaja. Amin dulu tidak. Saya kadang-kadang kami ustaz kan sering ditelepon oleh jemaah, kadang menanyakan satu permasalahan. Bisa kami jawab dan bisa kami obat ke ustaz yang lain. Coba tanya si Anu, kan gitu. Saya begitu Pak, tanya si A, tanya si B. Kalau bisa dijawab saya jawab. Kadang bertanya ibu, Pak Ustaz kami tidak puasa, Indo sengaja naik tensi orang. Indo sengaja apa? Cokit ibu betul balik tahu. Soalnya ini mungkin ini sengaja. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, momen ini yang pas untuk menyampaikan hadis ini. Yaitu datang seorang laki-laki kepada Rasul, tanda itu terjadi juga di zaman Rasul dan akan terjadi sesudah Rasul diutus. Cuma waktu dan tempatnya saja berbeda. Hakikat tetap sama. Hidup itu jangan lupa. Hakikat tetap sama, yang berbeda tempat dan waktu saja. Apapun itu. Datang seorang laki-laki, ya Rasulullah, celaka saya ya Rasul. Kata Rasul, apa yang menyebabkan engkau celaka? Ya Rasul, saya tercampur suami istri. Mirah muka Rasul. Jadi salah satu ada kitab judulnya Saat-saat Rasul marah. Nah itu masuk bagian ini. Jadi kalau Rasul marah itu mukanya merah. Tetapi tidak wujud kemarahan lewat mulut dan tangan. Awak muku merah tempat itu, cuma lemari tumpah. Masalahnya boleh pecah piring layang,
Pulang sampai ke rumah tetangga bukunya tonah. Dan mulut awak ini nah ampun lagi kalau sudah marah, daftar hewan di kebun binatang keluar sesatunya, kucing, kaki, cacing, kepiting keluar satunya. Kalau Rasul tidak cuma sekedar marah, marahnya merah muka Rasul. Karena Rasul marah kalau hukum aturan agama dilanggar orang, Rasul marah. Kalau urusan pribadi, Rasul tidak pernah marah. Beda dengan awak. Awak kadang-kadang Al-Quran dibakar orang, merah marah. Ya lah. Oh isu benar-benar, oh ada kayak betul. Jilbab dibakar dia. Inonya berang agama dihina orang, itu lah pak. Awak marah sering kalau urusan pribadi. Rasul kalau urusan pribadi tak ada marah. Lewat Rasul bersama Aisyah suatu sore berjalan, lewat dekat orang Yahudi berkumpul. Kata mereka menegur Rasulullah di depan istrinya cuma asap alaika ya Muhammad. Bahasa kepada ikhlasan. Mohon maaf, matilah bang, ambil itulah tuh. Aisyah melonggar suaminya diejek orang, palingnya Pak Sembilan. Ini perempuan yang akan dilawan kalau soal cakap-cakap. Ini kan terlawan deh bahan. Gulai itu rasanya kurang garam, Pak. Aku nanti pagi tadi ya, gue mau mandikan anak, anaknya usah pulang, lumayan kredit lunak, PPLN, oh 9 Pak. Alasan tadi ada gulai kurang garam semua. Apa kata Aisyah? Wa alaika sabu la'natullah wa azabih. Engkau yang diazab, dilaknat oleh Allah, engkau yang celaka. Kata Rasulullah Aisyah, engkau boleh panjang-panjang boleh. Tidak Tuhan donganya macam mana menghina Tuhan. Oh nggak ada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak balik? Oh aku balik. Tapi tidak boleh. Itu bahasa apa Tuhan balik tadi? Wa alaika. Iyo sama adanya. Jadi kalau awak dihina orang pun panjang. Apa kaki yang kunci yang caci yang kebini yang apa iyo juga. Kenapa saya? Balik dalam zaman Tuhan. Berapa datang berapa pulangnya. Tapi Rasul tetap juga tidak marah kalau urusan pribadi. Pernah beliau diludah, menetes ludah itu namanya ludah Yahudi lah pada kelas 10. Tapi Rasul tetap senyum. Itu udah sanggup ya Pak. Entah kalau lain Ustaz ucapan itu yang sanggup. Kalau sanggup kumpul. Mak ludahi mungkin makan. Kalau senyumnya, tapi nggak mau nengok lah. Kalau saya secara pribadi tidak sanggup. Apa juga? Kalau seandainya saya diludahi ibu-ibu umpamanya, mohon maaflah terpaksa saya balas dengan ludah dahak. Pakai dahak loh kau terbumonya. Jadi Rasul agak merah. Kata Rasul memberikan sebuah keputusan, bebaskan budak. Jadi Rasul itu menyelesaikan satu masalah kecil, ditujunya masalah besar. Ini bebaskan budak, itu bebaskan budak. Akhirnya perbudakan tak ada. Itu hebatnya Rasul itu. Buan-suan-suan. Nah, bebaskan budak kata Rasul. Kata kawanku, dia Rasul sanggup kawan. Membebaskan budak sama dengan mobil Pajero Pak. Dulunya mahal. Inilah budak orang awak beli, mahal ini. Kalau tak sanggup, puasa 2 bulan berturut-turut. Oh, langsung kan tahu, kalau kan sebulan kira agak mau. Aku deh kalau 2 bulan keriting kalau nanya Rasul, tapi tidak sepanjang itu lah ya, gitu. Kalau begitu, kalau tak sanggup kata Rasul, turun terus hukuman ini. Kau kasih fakir miskin itu makan 60 orang. Tak sanggup ya Rasulullah. Kalau begitu, ya biar Rasul keranjang isinya kurma. Orang paling miskin di kampungmu kasih dia ini korban waktu dan tenaga. Orang itu bukannya boy, malah tambah dongkeknya. Dalam bahasa apa ya deh? Rasul boleh menyampaikannya. Apa namanya? Aku paling transit di kampung tuh awak ya. Dia paling transit di kampung.
ikulah ulang tidur tahu diri, ulahlah miskin gak tahu, jadi mohonlah apa-apa. Kalau waktu di sana kata-kata tahunya, kena begini dulu, kadang-kadang sudah yang selesai makan, nak begini dulu dengan alasan sunnah. Lah itu ini tuh Pak, tahajud ini baca Quran itu pasti penolongan sunnah, nak dijoki ulah lagi. Dan itu bukan kalangan umum saja, kalangan ustaz banyak yang mengartikan itu sunnah. Kenapa ustaz begini boleh? Oh sunnah. Oh betul. Nyawa harus ikut sunnah ustaz. Ustaz tahu siapa bini Rasulullah nomor 2? Siapa Pak? Yang gopo-gopo hitam? Yang pandai memasak? Itu istri Rasul yang nomor 2. Orangnya tua. Mohon maaf tidak ada untuk mencerca, sekedar menyampaikan sejarah. Orangnya tua, kulitnya hitam, gopo, tidak menarik. Bahkan untuk dia diserahkannya besoknya hari kepada Aisyah. Cuma pandai memasak, melayani Rasul. Itu jawabannya Pak. Itu istri Rasul yang kedua. Nah, kenapa Ustaz itu mencari nomor 2? Nomor putih kalau yang namanya kue sunnah carilah kita hitam boleh. Itu cuma ayo. Oh nah. Ini jadi naik namanya itu. Kalau memang betul ikut sunnah cari nomor dulu. Jangan turun hitam kolek itu kata pakai tambahnya dari 2 habis semua. Rupanya tuh nanti di senanteng. Alasan sunnah, kalau aku pupuk aja. Tapi di pun lain. Banyak dia lain. Kaum muslimin yang berbahagia. Sampai di mana tadi? Iya. Kata Rasul, akhirnya Rasul tersenyum. Kalau itu kata Rasul. Jadi kalau diartikan senyum Rasul, itulah lain nama tadi. Itulah ulangan tahu itu. Apa dia? Apa? Kita mesti jadi kebuti kalau juga. Aku kata Rasul, bawa kurma aku pulang. Agih anak binimu makan. Aku pulang berapa? Itulah hebatnya tatanan agama waktu Pak. Mulu-mulu nomor 2, nomor 3 itu satu tiku. Tetap ada solusi atau jalan keluarnya. Tapi sesudah itu umat Islam tak berani lagi melakukannya Pak. Walaupun memang ada solusi, tapi tidak berani lagi karena harus hukum itu berjenjang naik, bertambah dulu. Mulai latih dulu. Kan mau sambung, baru itu. Bagi perempuan yang membatalkan urusannya, itu pakai bunyi kan itu. Karena pakai bunyi itu boleh doang. Bagi perempuan tambah dulu, AIDS dan nifas. Jadi 5 bagi perempuan, 3 bagi laki-laki. Halangannya dan nifas. Makanya kata halangan tak boleh sembarang ucapkan. Kalau ada RT tokoh masyarakat yang tidak ikut bermusyawarah, jangan sebutnya sedang halangan. Kenapa RT itu tidak datang? Ini halangan. Boleh berhalangan. Kalau halangan boleh. Tentulah melambai oleh RT. Kaum muslimin, tapi yang menghapuskan dosa itu yang mana di siang harinya? Siyam. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ulama memberi pendapat. Kata siam tak sama dengan jangan makan, jangan minum. Jauh beda. Siam diulang 9 kali dalam Al-Quran. Maka 9 bulan tubuh ini harus ditahan. Betul kata pembawa acara Bapak Haji Joni tadi, bahwa sesungguhnya yang berat itu adalah menahan. Bukan menahan dari yang dalam nak masuk, dari luar yang nak masuk. Nampak musuh itu Pak, makan itu nampak, minum itu nampak. Yang payahnya di dalam pun akan keluar. Itu dan payah, karena nak nampak. Makanya ada namanya dalam Islam puasa mata. Kenapa? Ini sumber kejahatan. Ya dari mataku baru turun ke hati, baru lewat tindakan nyata.
Ya nak, posisi dulu. Jangan banyak cita hatimu, maka tahanlah pandangan mata. Kan begitu kata mutiara. Ombek kuasa matu, satu memandang dengan tajam. Kata orang pasar, jadi buruk. Matu hitam masuk ke batang itu. Ciptakan amal walau sekedar menarik ujung bibir kesaktian, bermuka manis. Tanya sama Ustaz yang percaya. Kami kalau ada jemaah yang menengok kami untuk itu, Pak. Oh, hilang Pak ceramah itu. Iya, Pak. Memandang dengan merendahkan. Ciri khasnya setelah dipandang seseorang, pipi kanan naik ke atas secara spontan. Oh, jangan sampai naik. Yang ketiga, memandang dengan mengejek. Ciri khasnya setelah dipandang seseorang, pipi kanan nak berlari ke samping, beloknya ke bawah. Ombek memandang dengan syahwat. Lewat anak gadis umur 71 komik malah. Lewat anak gadis umur 7 boleh neong. Udah. Itu puas mantu. Turun ke bawah puas wito. Api dulu wito. Semua dari sobek lagi itu. Api dosu mantu, api dosu wito. Asal tadi siapkan. Baru total itu hapus sambungannya. Identik-identik oleh. Waswidong satu, mencium bau makanan berlebihan. Bapak ibu puasa tidak makan tidak minum, tapi maunya harus puasa juga. Kalau sekedarnya boleh. Tapi kalau uji cuame boleh aja. Hati-hati buat pasar Ramadan, lewat ke menyua macam mana tahu. Kalau nak menentukan masa tidaknya mangga, ada dua kemungkinan. Pertama, lunak, ogah. Lalu muik kecil. Yang langsung boli itu. Urut no. Kalau tidak harus, ikut masak lisui, masak kuborok. Nemani betul. Kunyang memang kunyang, tapi nemani. Harus di. Urut, boli. Lunak, urut. Cuma mu hidupnya, jangan lama. Jangan seperti upin-ipin mencium ayam goreng. Jadi ceritanya PDP itu kan watso. Kemudian dia pergi ke dapur, naik ke kate bangku mandi di meja, dibuka jelas tubuh saji. Nampak lima ayam goreng yang dimasak oleh Kak Ros dan opanya di dapur. Ayam goreng, kata Upin, yang ayam. Memang itu dimakan itu, cuma di hidungnya, diciumnya. Sepenuh hati segenap jiwa raga. Ayam goreng. Oh, waktunya mau jaya goreng. Apa yang nonton Filipin? Nonton apa? Daripada berita stres awak. Mau di Filipin boleh. Aku kalau ditanya orang ustaznya, ustaz nonton aku dulu. Kalau ini Filipin sekompok. Petre, gimana nya kau ini Petre? Hilang pahalanya. Hati-hati Pak, masih ada 12 hari lagi. Ini puasa hidung ini akan mempengaruhi nanti seluruh puasa Bapak di akhirnya. Nomor 2, puasa hidung. Hati-hati, sesayang-sayang suami dengan istri, tahan dulu, yaitu mencium suami atau istri di siang hari bulan Ramadan. Mohon maaf. Kebiasaan orang kota itu kan begitu, melepas suami, ada papa, ada mama. Ketika tinggi cicaknya ke mama, mama. Awak di kampung lain lagi itu tuh Pak. Pak, aku nak ada papa ada mama itu tuh bilang ikut campur. Itu salah kira tak tuh konia. Tak tahu dia. Memang tidak boleh Pak Ustaz. Boleh kalau di bulan lain atau di malam hari bulan Ramadan. Malah berpahala. Kok paham? Jangan salah Bu. Suami mencium istrinya Bu dapat pahala.
Pokoknya sahabat, ya Rasulullah, dapat pahala. Kata Rasul, bukankah engkau di luar sana melakukannya dapat dosa? Di dalam kau dapat pahala. Kalau bapak ibu tidak percaya itu berdosa, nah lewat ibu-ibu lain sih Allah bapak. Itu kamu ungkap betul. Jawab. Tapi Ustaz, bukankah ada hadis mengatakan, Aisyah menjelaskan, sewaktu aku sedang berpuasa, Rasul mencium pipiku. Padahal beliau sedang puasa. Beliau uswah hasanah, contoh kebaikan dan kebahagiaan. Iya, cuman baca hadis jangan separuh. Dan Rasul, ini ya Aisyah itu. Dan Rasul itu orang yang paling pandai menahan diri. Awak di situ kekurangannya. Ibarat rem mobil, Rasul kok pakap. Sekali dia ontekan, berontik. Mulai itu dulu jalan ini. Awak ikut kosong kadang-kadang. Kadang-kadang kelinci yang boleh. Kalau nanti kelinci, apa ayo? Maksud saya telagu lagi begitu. Jadi tidak payah agama ini Pak. Agama itu menenangkan tadi kalau doa, iya kan? Pokoknya kalau sudah disuruh Allah kerjakanlah, besar manfaat. Kalau sudah dilarang oleh Allah dan Rasul tinggalkanlah, pasti besar mudarat. Kan dilarang, ya tinggalkan, selesai. Pak Ustaz, ada hadis bahwa ada yang dibolehkan Rasul. Ada, kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, tak kala kami tengah berkumpul bersama Rasul, anak dan ayah itu sahabat besar. Amr bin As radhiyallahu anhu sahabat Rasul, anaknya Abdullah bin Amr bin As. Orang yang paling mirip tindakan ucapannya seperti Rasul itu Abdullah ini. Kami sedang duduk bersama Rasul. Oke deh Pak ya. Kewaktulah sampai kan. Udah gila. Hotel lain kan ngaku sudah usah ini. Ayolah. Aku punya sabar-sabar kan ya. Kata Abdullah bin Amr bin As, waktu kami berkumpul bersama Rasul, datang seorang laki-laki. Lalu dia bertanya, ya Rasulullah, saya sedang berpuasa, bolehkah saya mencium istri? Kata Rasul, tidak boleh. Orang itu pergi. Belum jauh orang itu pergi, datang pun seorang, ya Rasulullah, saya sedang berpuasa, bolehkah saya mencium istri? Kata Rasul, boleh. Kata Abdullah bin Amr bin As, kami antara satu dengan yang lain sering berpandangan. Itu hebatnya Rasul membaca raut muka tadi. Kata Rasul, adapun orang yang pertama tidak boleh karena dia seorang yang masih muda. Dia seorang suami tapi masih muda, maka tidak boleh. Jadi ingat dulu, kalau laki awak masih muda, nunggu lihat doang. Nah, kenapa orang nomor 2 boleh? Karena dia sudah tua. Nah, kalau tua boleh, beruntunglah apa-apa. Cuma tuanya tua mana? Nah, tuanya tua yang berjumpa dengan Rasul. Ya tua yang mana? Ya setua yang berjumpa dengan Rasul. Kira-kira Pak Ustaz, tua renta. Ya kira-kira tidak membahayakan. Kalau tua menangok, tua Pak, tua. Nah itu udah mulia kan? Yang tua renta mana? Lah mengeletek susahnya. Ya Allah. Sini kami ngambil Kuk kira wah. Aki kan parfo. Kuk dia kami tiup pipining nah. Kata Rasul pantai lah Pak. Tapi kata pantai mana? Tidak ada kata pantai, tidak ada. Boleh begitu. Jadi kalau tua renta baru boleh. Nah puasa hidung awak tuntaskan puasa ini Pak ya. Menanggung Bapak. Turun ke bawah ini Bu, puasa telinga satu saja.
walaupun satu, ini sangat berat karena tak ada penutupnya. Awak tidak mau membicarakan aib orang, kawan di samping mengawin-ngawin. Nggak tahu nih kok cerita itu. Nggak tahu. Ini baik raja. Jadi aku mau cerita. Masuk. Ayah kok pak, awak tak mau mantap. Oh puasa mulut, nah, ini paling berat ini. Bahkan kami shaimin laisa lahu min siyamihi illa yuqimal atas. Banyak orang ikut puasa tak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Bapak Ibu tidak usah gelisah, tidak ada sarapan sudah ini tidak ada loh Pak. Jadi waktu sarapan aku ambil untuk ceramah. Itu masuk dalam bagian lidah ini. Banyak orang puasa tak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga, khususnya lidah Pak. 15 puasa mulut awak ini. Coba bayang. Di perkahlian pembikian segala macam bersumber dari risiko. Makanya makana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau itu kan bisa ucapkan elo-elo, menyenangkan nanti orang, jangan menyakitkan nanti orang. Kalau itu bisa memujinya, jangan mencacinya. Kalau tidak bisa memberikan keuntungan, jangan merugikan. Kan begitu. Lebih baik untuk samia diam. Kalau tidak percaya bahaya lidah ini, tegurlah orang di jalan dengan lampayan, dia akan membalas dengan lampayan. Coba, Pak, yuk. Pasti dijawab, yuk. Tegur orang dengan senyuman, Pak, dia akan jawab, yuk. Tegur orang dengan salam, malah dia wajib menjawab salam. Assalamualaikum Pak, dijawab, Waalaikumsalam. Coba togo orang beko, Pak, dengan menjuduakan lidah. Resiko tanggung surat. Pak, yuk. Intinya aku masalah. Wahai lidah. Terakhir Bapak Ibu, tidak semua kita bicarakan puasa perut. Masih ada juga puasa perut Pak Ustaz. Bukankah kita sudah tidak makan tidak minum 12 jam? Iya, puasa perut itu memasukkan yang halal tapi berlebihan. Tidak lagi ikut cara Rasul waktu dia sedang berbuka. Ada orang berbuka itu paling bodoh. Seharusnya kan berbuka itu kurma loh. Aye, tapi itu Pak. Balik dong, air putih sudah don, tehnya seteko, kopi ginseng sejangkir, lontong becal semangkuk goda, pak wali musala lauk tujuh, itu jangan tidak. Pokoknya kaplingan itu jangan diusir. Banyak, oh maaf, jangan saling dahulu dia pak. Begitu berbunyi waktu akan berbuka, lupunya dengan doanya pak. Langsung dia ke air putih sebaru. Itu sebenarnya panitianya lah lain. Itu kalau air masuk si kuat letak. Itu masuk format tentang itu. Atau apa itu makan lontong si kuat. Nó sobek itu pak. Tidak sesuai rencana. Masuk sekali masuk lagi. Air masuk lontong pecel. Oh pak tsunami runtuh. Oh. Aku jago nih komunitas bisa akhirnya apa kata ibu itu buku nyaman. Tadi ibu itu lincah ke pasar, bisa memasak, pandai menghidang, tapi setelahnya buku ini bisanya memborak deh pak. Untuk Aceh konyam. Oh jadi agak lain pada makanan semuanya. Oh lain ini, aku boleh selalu. Ambil kan omak bantah. Aku lihat dulu. Buku dia tidak kayak buku banyak. Terdengar suara azan maghrib. Allahu Akbar menggeletek itu. Kalau mak kebantu botol je, masuk bujuk bunyi kau mak tiga semuanya. Lewat puluh ambil bukai. Akhirnya bersaut-sautan di belakang tirai. Sosial imam jadinya. Hilang palonya ternyata. Dan itu terus berkelanjutan. Jadi awak targetkan Bapak Ibu, siap itu menahan secara total. Malam dihapuskan juga. Siang dihapus, malam dihapus. Pak Ustadz memangnya siang puasanya soma, malam koma.
Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan iman dan kesadaran, Allah hapuskan dosa yang sudah berlalu. Ciri khas malam Ramadan sebuahnya Pak, tarawih. Witir boleh di bulan lain, baca Quran, infak, sedekah, berdoa boleh di bulan lain. Tarawih hanya di malam Ramadan. Kalau begitu, hadis ini mengkhususkannya untuk tarawih. Tapi kalau disebut tarawih, orang tarawih saja. Witirnya, baca Qurannya, maka Rasul sebut qoma, qiyam, mendirikan malam Ramadan. Makanya tarawih harus elok-elok. Ini sangat menunjukkan pengampunan dosa. Imamnya harus tertib, tenang, teratur, menyenangkan. Tarawih tenang. Sebab saya pernah turun ke sebuah daerah 23 rakaat, 20 tarawih, 3 witir. Oh mah, bolak ke sedang tarawih saudara-saudara. Untuk belum lagi ya, aku musuh lagi bolak ke sedang sholat. Itu mah, dapat imam lawan, saya dilawan. Dulu lah dari imam dan artinya apa kan? Kena ismayang nih dia Pak. 10 rakaat susah sampai. Maju dulu imam nomor 2. Maju pada. Seharusnya kan jadi imam memang harus spesial di mana-mana. Tertib, teratur, tumanina, karena akan menghapuskan dosa jamaah. Elok-elok. Jangan laju-laju. Tapi jangan boleh aleha. Ini yo elok, jangan terlalu panjang. Iman orang belakang tak sama dengan sahabat. Kalau sahabat empejus dikucus itu makanan mereka sehari-hari. Awak jangan jujur untuk jemaah pulang. Usahakan 3 juz, 2 juz, 1 juz. Ina apa ina 3 ayat. Kalau terlalu lama imam mengutuk jemaah pulang. 3 ayat, cukup iramanya bernama Solo. Udah lebih jemaah. Kan ada imam kuliah awak. Bukan imam di sini. Ina apa ina? Cuma Bismillahirrahmanirrahim.